Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Artinya, pada saat proses penilaian akreditasi, surveyor akan melakukan 5 hal, meliputi 1. Melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. Kedua, melihat dokumen bukti implementasi. 3. Melakukan observasi. 4. Melakukan wawancara kepada pimpinan, staf, pasien atau lintas sektor, tokoh masyarakat, dan sasaran program dari Pasienkes. 5. Meminta salah satu staf Pasienkes, kemudian pasien atau sasaran program untuk melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah di Pasienkes itu sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal, yaitu SK, pedoman, panduan, SPO, ada dokumen bukti pelaksanaan. Saat observasi, yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara, bisa menjawab dengan jawaban sesuai yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai dengan yang ada di SPO yang telah disusun sendiri. Sobat sehat, video saya yang ke-194F ini akan membahas penguburan limbah B3 di Pasienkes sebagai tahap kelima dari 6 tahap pengelolaan limbah B3 di Pasienkes. Sebelum melihat video ini, saya anjurkan sobat sehat melihat dulu video 1, video 20, video 22, video 23, video 24, video 191, video 192, video 193, video 194A, video 194B, video 194C, video 194D, dan video 194E. Sobat sehat, beberapa Pasienkes juga melakukan penguburan limbah B3 di Pasienkes. Untuk itulah kita cermati langkahnya sesuai peraturan di dalam bahasan ini. Limbah B3 dalam Permen LHK P56 garing Men LHK strip Setjen garing 2015 ini meliputi limbah A dengan karakteristik infeksius, B benda tajam, C patologis, D bahan kimia kedaluarsa, tumpahan, dan atau sisa kemasan, E radioaktif, F farmasi, G sitotoksik, H peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi, dan I tabung gas atau kontainer bertekanan. Ketentuan mengenai limbah radioaktif diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga nukliran. Pengelolaan limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi 6 tahap, yaitu A. Pengurangan dan pemilahan limbah B3, B. Penyimpanan limbah B3, C. Pengangkutan limbah B3, D. Pengolahan limbah B3, E. Penguburan limbah B3, dan atau F. Penimbunan limbah B3. Di video 194E ini kita akan membahas tentang penguburan limbah B3. Penguburan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3 terhadap limbah B3 yang dihasilkannya. Penguburan limbah B3 hanya dapat dilakukan untuk limbah B3A patologis dan atau B benda tajam. Jadi hanya 2 ya. Penguburan limbah B3 patologis dilakukan antara lain dengan cara A. Menguburkan limbah B3 di fasilitas penguburan limbah B3
yang memenuhi persyaratan lokasi dan persyaratan teknis penguburan limbah B3. B. Mengisi kuburan limbah B3 dengan limbah B3 paling tinggi setengah dari jumlah volume total dan ditutup dengan kapur dengan ketebalan paling rendah 50 cm sebelum ditutup dengan tanah. B. Memberikan sekat tanah dengan ketebalan paling rendah 10 cm pada setiap lapisan limbah B3 yang dikubur. D. Melakukan pencatatan limbah B3 yang dikubur. E. Melakukan perawatan, pengamanan, dan pengawasan kuburan limbah B3. Penguburan limbah B3 benda tajam dilakukan antara lain dengan cara A. Menguburkan limbah B3 di fasilitas penguburan limbah B3 yang memenuhi persyaratan lokasi dan persyaratan teknis penguburan limbah. B. Melakukan pencatatan limbah B3 yang dikubur. C. Melakukan perawatan, pengamanan, dan pengawasan kuburan limbah B3. Penguburan limbah B3 hanya dapat dilakukan jika pada lokasi dihasilkannya limbah patologis dan atau limbah benda tajam tidak terdapat fasilitas pengolahan limbah B3 menggunakan peralatan insenerator limbah B3. Lokasi dan fasilitas penguburan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis meliputi A. Bebas banjir. B. Berjarak paling rendah 20 meter dari sumur dan atau perumahan. C. Kedalaman kuburan paling rendah 1,8 meter. Dan D. Diberikan pagar pengaman dan papan penanda kuburan limbah B3. Penguburan limbah B3 harus memperoleh persetujuan penguburan limbah B3 yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Kota setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Untuk mendapatkan persetujuan penguburan limbah B3, penghasil limbah B3 menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Kota dengan melampirkan A. Identitas pemohon, B. Nomor, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan dikubur, C. Nomor personel yang 1 pernah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3 atau 2 memiliki pengalaman dalam pengelolaan limbah B3, D. Lokasi kuburan limbah B3 yang memiliki izin lokasi, dan E. Dokumen yang menjelaskan tentang kuburan limbah B3 dan tata cara penguburan limbah B3. Jika permohonan A disetujui, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Kota menerbitkan surat persetujuan penguburan limbah B3 yang paling sedikit memuat 1. Identitas penghasil limbah B3 yang melakukan penguburan limbah B3, 2. Nomor, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dikubur, 3. Lokasi dan koordinat kuburan limbah B3, 4. Isian neraca limbah B3 yang dikubur, dan 5. Masa berlaku persetujuan penguburan limbah B3. B. Ditolak. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Kota menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan. Masa berlaku persetujuan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Tata cara penguburan limbah B3 serta pengajuan persetujuan penguburan tercantum dalam lampiran 6 Tata cara penguburan limbah B3 pada halaman 117 sampai 119. Kita bahas sedikit. Penguburan limbah B3 merupakan cara penanganan khusus
terhadap limbah B3, meliputi limbah 1 patologis dan 2 benda tajam. Apabila pada lokasi dihasilkannya limbah dimaksud tidak tersedia alat pengolahan limbah B3 berupa insenerator. Bagaimana cara penguburannya? Pada prinsipnya, limbah benda tajam dan atau limbah patologis wajib dilakukan pengelolaan sebagaimana pengelolaan limbah B3. Dalam hal suatu lokasi belum terdapat fasilitas dan atau akses jasa pengelolaan limbah B3, limbah benda tajam antara lain berupa jarum, syring, dan vial dan atau limbah patologis berupa jaringan tubuh manusia, bangkai hewan uji, dapat dilakukan pengelolaan dengan cara penguburan. Penguburan limbah benda tajam dan atau limbah patologis hanya dapat dilakukan oleh penghasil limbah, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan. Pada keadaan darurat seperti penanggulangan keadaan bencana, di mana tidak dimungkinkan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana mestinya, penguburan dapat dilakukan pula terhadap limbah infeksius setelah dilakukan disinfeksi sebelumnya. Beberapa persyaratan penguburan limbah B3 yang harus dipenuhi meliputi 1. Lokasi kuburan limbah hanya dapat diakses oleh petugas. 2. Lokasi kuburan limbah harus berada di daerah hilir sumur atau badan air lainnya. 3. Lapisan bawah kuburan limbah harus dilapisi dengan lapisan tanah penghalang berupa tanah liat yang dipadatkan dengan ketebalan paling rendah 20 cm untuk penguburan limbah patologis. 4. Limbah yang dapat dilakukan penguburan hanya limbah medis berupa jaringan tubuh manusia, bangkai hewan uji, dan atau limbah benda tajam yaitu jarum, syring, dan vial. 5. Tiap lapisan limbah harus ditutup dengan lapisan tanah untuk menghindari bau serta organisme vektor penyakit lainnya. 6. Kuburan limbah harus dilengkapi dengan pagar pengaman dan diberikan tanda peringatan. 7. Lokasi kuburan limbah harus dilakukan pemantauan secara rutin. Kita lihat di video gambar 1, sketsa fasilitas penguburan limbah benda tajam. Gambar 2, sketsa fasilitas penguburan limbah benda tajam dengan dimensi berukuran 1,8 meter x 1 meter x 1 meter. Gambar 3, sketsa fasilitas penguburan limbah patologis dengan dimensi 1,8 meter x 1 meter x 1 meter. Demikianlah Sobat Sehat, di video 194F ini kita telah membahas tahap penguburan limbah B3 di Fasiankes sebagai tahap kelima dari 6 tahap pengelolaan limbah B3 di Fasiankes. Sobat Sehat bisa melihat lebih rinci pada Permen LHK P.56-Men-LHK-Strip-Setjen-2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 di Fasiankes. Kita akan bertemu di video 194G untuk membahas penimbunan limbah B3, yaitu tahap ke-6 dari 6 tahap pengelolaan limbah B3 di Fasiankes. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.